Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasornia, teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang Pi Network ya. Ada kabar sangat bagus teman-teman ya dari Pi Network ya. Inilah mengapa saya dari awal mengatakan kepada teman-teman ya, jangan dengarkan mereka yang fokus mengatakan scam ya, tanpa pertanggungjawaban, tanpa analisa teman-teman ya, seperti itu. Maka saya selalu menyarankan untuk ya, laku atau tidak laku tambang saja ya. Masalah laku atau tidak laku, yang penting kita punya koinnya dulu, kita simpan koinnya ya, seperti itu ya. Kalau kita menyimpan koinnya, maka andai kata terjadi scam, maka kita tidak rugi. Tapi kalau nanti harganya ternyata mahal ya, kita tinggal menjual, kan seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah langkah yang sangat bagus ya. Sebelum kita masuk ke informasi baik ya dari Pi Network ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk ya, jangan lupa menambang ya core ya. Namun ini core ini teman-teman sedikit telat lah ya, karena ini kemungkinan sudah tidak lama lagi akan mainnet ya. Dan harganya kemungkinan tinggi teman-teman ya. Karena apa ya? Core ini ya, ini adalah seperti mirip dengan Ethereum, cuman ini di Web3 teman-teman ya. Untuk Web3 ya, saya memprediksi mengapa ini disebut dengan core atau inti ya, karena setiap pengembang Web3 itu bisa intinya itu harus melalui core ya, seperti itu ya. Seperti itulah pada intinya yang saya tangkap ya. Makanya Twitter Core itu membuat status ya, memanggil semua pengembang Web3 ya, pengembang Web3 untuk bergabung di Core. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya juga ada yang saya rekomendasikan adalah Bondek ya, Bondek. Nah, semua link karena kita ingin fokus membahas tentang Pi Network, maka saya sampaikan saja langsung saja linknya, baik Core ataupun Bondek atau Pi Network itu ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke Pi Network ya. Kita masuk ke Twitter ya. Nah, ini teman-teman, ini ada Twitter dari Mr. Ben ya. Mr. Ben ini adalah ya, kalau tidak salah pendiri CEO-nya BSC News ya. Nah, ini ada status ya, dan Ben ini diikuti oleh ini ya. Nah, ini kalau kita lihat diikuti oleh PancakeSwap ya, kemudian diikuti oleh CS Binance ya. Ini teman-teman ya. Jadi PancakeSwap dan CS Binance itu mengikuti Mr. Ben ya. Dan Mr. Ben membuat status seperti ini ya. Incoming ya, artinya akan datang ya. Select chain, Polygon, Ethereum, Multichain, Phantom, Solana, Pi Network. Nah, di sini ternyata ada Pi Network teman-teman ya. Nah, Pi Network, BNB Chain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka kalau kita lihat ya, sepertinya Pi Network ini canggih lah, dikategorikan dengan disatukan dengan Polygon, Ethereum, Multichain, Phantom, Solana, Pi Network, BNB Chain ya. Artinya ini sesuatu yang canggih di dunia perkriptoan ya. Sepertinya Mr. Ben ini menganggap Pi Network ini sesuatu yang sangat penting ya, seperti itu teman-teman. Kalau sudah Mr. Ben yang diikuti oleh PancakeSwap dan CS Binance ya, secara resmi mengikuti Mr. Ben, dan Mr. Ben ini CEO-nya BSC News ya, itu sudah membuat status seperti ini ya, bisa kita simpulkan ya, artinya Pi Network ini ke depan berharga teman-teman ya. Sayangnya ya, saya sendiri ya itu baru dapat sedikit Pi Networknya ya teman-teman.
pasti banyak yang sudah dapat banyak ya. Saya lihat banyak mereka yang sampai ada dulu itu puluhan ribu. Tapi sayangnya saya lihat di channel YouTube-nya itu sedikit negatif ya, berbicara negatif tentang Pi Network, padahal dia punya banyak tentang Pi Network ya, seperti itu. Punya koin banyak ya, seperti itu. Mungkin karena tidak sabar ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan core ya, saya sarankan juga dari kemarin suruh scam atau tidak scam, kumpulkan saja ya koinnya. Nah, sekarang semuanya baik Pi Network maupun core ya itu sama-sama sedang menuju kecerahan lah, seperti itu. Ada titik terang, sepertinya mulai ada titik terang ya. Dan yang terdekat sepertinya core yang akan lebih core duluan sepertinya ya teman-teman ya. Tapi keduanya saya pikir sama-sama memiliki utilitas ya. Kalau core ya itu sangat penting ya untuk pembangunan di Web3 ya. Kemudian kalau saya baca-baca core ini nantinya juga akan aplikasinya menjadi Satoshi Plus ya, dan di situ kita bisa swap di sana ya, kalau tidak salah lah seperti itu. Nanti akan ditambah fitur ya, seperti itu di aplikasi yang kita tambang itu ya. Kemudian ada lagi teman-teman yang membuat saya sedikit curiga core ini akan sangat mahal ya, bahkan bisa saja mungkin lah dari awal-awal murah ya, karena peluncuran di situ menarik pembeli dan penjual ya. Mungkin awalnya murah dulu, tapi saya curiga ini suatu saat akan tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari Ethereum sepertinya lah ya. Karena apa ya? Karena ketika saya masuk ke aplikasi Satoshi ya, di situ ternyata ketika kita menarik aset Ethereum di Satoshi itu biayanya adalah sekitar Rp2.000 ya, Rp2.000. Dan kalau di Rp7.000 ya, Rp7.000. Dan kalau dijadikan Ethereum maka biayanya adalah 0,0004 teman-teman ya. Jadi nolnya ada 4 dan ujungnya adalah 4, 0,00004 Ethereum ya. Dan saya bandingkan dengan biaya gas fee ketika kita testnet di core ya, ternyata biaya gas fee-nya anggap saja kalau rata-rata biaya gas fee-nya setiap transfer itu 7.000 misalnya ya. 7.000 untuk mentransfer satu core misalnya ya. Dan ternyata biayanya 0,00004, nolnya ada 5 teman-teman ya, seperti itu. Artinya kalau dipatok dengan harga 7.000 ya, maka karena nolnya lebih banyak core-nya ya, maka bisa diprediksi